Halo teman-teman, selamat datang di channel Gilang Karto, bersama saya Gilang. Dan sekarang saya tidak sendirian karena hari ini saya ditemenin sama tamu spesial, ekspertis di bidangnya. Hari ini kita akan bahas soal cedera pada olahraga tenis, khususnya untuk beginner dan pemula. Bersama Dr. Hayan. Selamat siang. Selamat siang. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Dr. Sutomo, sekaligus pengajar juga di bidang tersebut. Dok, mau nanya-nanya nih. Silakan. Terkait dengan cedera pada tenis, terutama yang biasanya orang sering keluhkan, yaitu tenis elbow. Oke. Sebenarnya kalau tenis elbow itu, apakah semua pemain itu merasakan tenis elbow ketika bermain tenis, atau ada olahraga lainnya yang bisa kena sakit? Ya, bisa kena itu. Bisa kena. Jadi tenis elbow itu ada sebuah penyakit itu bisa punya banyak nama ya. Jadi memang karena sering ditemukan pada pemain tenis, makanya dinamakan tenis elbow. Oke. Nama generiknya itu adalah lateral epicondylitis. Jadi regionnya di sini. Sini ya. Jadi ada sebuah tulang, ini bagian dari tulang kita yang atas. Ini namanya epicondyle. Ada dua, lateral dan medial. Jadi lateral itu sisi luar. Nah, sisi luar ini dia adalah tempat melekatnya otot yang fungsinya untuk menggerakkan pergelangan dan jari-jari kita ke arah atas begini. Oke. Nah, jadi tempat melekatnya otot itu, jadi dia dari sini nempel ke sini, ke epicondyle-nya itu. Nah, si otot yang nempel di sini dia mengalami radang, bisa mengalami cedera ya, macam-macam ya bentuknya ya, sehingga menyebabkan nyeri pada saat gerakan yang melibatkan grup otot ini. Nah, jadi sebenarnya lateral epicondylitis itu demikian. Nah, tidak semua pemain tenis akan kena sakit ini sih. Cuma memang predileksinya, maksudnya target operasinya sih sakit ini. Memang kebanyakan memang pemain tenis gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi pada atlet atau pemain olahraga lain. Ya. Agak mundur sedikit, jadi kita semuanya atlet ya. Yeah. Mau atlet profesional atau atlet rekreasional, semuanya atlet. Ya. Jadi atlet yang terutama melibatkan banyak gerakan dari si pergelangan dan jari yang ke arah ke atas ini, yaitu yang cabur tersebut itu adalah si target operasinya si tenis elbow ini. Mungkin beberapa orang mengatakan bahwa ya udah sakit kan wajar aja karena kita kebiasaan mukul gitu ketika tenis. Itu gimana dok? Gejala awalnya atau mungkin tanda-tanda nih ketika kita merasakan tenis elbow itu? Jadi memang benar. Mungkin hampir kebanyakan orang yang punya tenis elbow ini justru malah awalnya tidak merasakan. Nggak aware ya dok ya? Ya, jadi jalannya penyakit ini memang pertama ada kerusakan gitu ya. Tetapi kerusakan itu masih bisa kayak ditutupi dengan mekanisme lain sehingga tidak sampai menimbulkan nyeri. Ibaratnya ada 4 orang kerja bareng, satu sakit, yang 3 yang lain yang harus fokus gitu. Nah, terus ketika cederanya itu sudah semakin besar, yang lainnya sudah tidak mampu untuk membantu menutupi kinerja yang sedang sakit itu, barulah biasanya muncul keluhan. Jadi bisa rasa nyeri. Jadi waktu mukul ya, keras itu sakit. Bisa juga ada rasa kaku. Jadi kan deskripsi nyeri orang itu akan berbeda-beda tergantung dengan orang itu seperti apa dan manifestasi cedera yang sebenarnya terjadi di sini itu seperti apa. Jadi ada yang keluhannya nyeri pun ada yang seperti ditusuk, seperti disilet, ada yang seperti kemeng itu bahasa Jawa. Dokter ini biasanya agak pusing teman-teman, karena biasanya kan pasien-pasien kayak saya ini apa-apa kan biasanya langsung aja, dok kayak disilet-silet nih. Dokter kan biasanya mendiagnosanya agak bingung ya dok. Kayak disilet ini gimana? Ya, memang itu sesuai kearifan lokal. Jadi setiap kita belajar ilmu itu selalu diajari kalau di budaya ini nanti ngomongnya begini bahasanya gitu sih. Oh, iya. Biasanya berapa lama sih dok dari nggak kerasa sampai kerasa nih tenis elbow ini? Nah, itu kembali lagi tergantung pada masing-masing orangnya. Jadi kalau misalnya dia hanya kerusakan kecil gitu, and then mungkin dia punya pola hidup yang bagus dan pola latihan yang bagus, jadi
sebelum latihan itu warm up bagus gitu, dan setelah selesai main cooling down bagus, stretching bagus, nutrisi bagus, tidur bagus, bisa saja tidak develop menjadi sesuatu yang berat gitu. Tetapi itu bisa sembuh sendiri berarti, atau memang butuh penanganan khusus untuk itu? Kalau misalnya dia nggak sampai muncul gejalanya, ya seperti saya bilang tadi kan, mungkin banyak yang sebenarnya nggak sampai muncul gejala. Oke. Tapi kalau misalnya sudah sampai muncul gejala, itu yang agak susah ya. Agak susah. Jadi kapan orang itu akan merasakan gejalanya, yaitu kalau misalnya dia satu lukanya tambah besar gitu. Bukan berarti orang ini juga kalau misalnya aku sudah pemanasan bagus, pendinginan bagus, kok masih cedera dok? Ya barangkali memang beban kerja yang diberikan pada sini besar. Jadi contohnya kalau kamu latihannya 2 kali sehari atau 1 kali tapi intens banget gitu ya, ya bisa saja itu akhirnya recovery yang terjadi nggak nutut untuk menyembuhkan yang sedang sakit itu. Itu bisa bermacam-macam durasinya. Oh, I see. Kalau dari pemula ya dok ya, karena banyak pemain tenis yang baru memulai tenis itu pada usia mungkin sekitar ya nggak sih, kayak ya mungkin mulainya 26 lah, 26 ke atas lah. Biasanya dia nggak pernah olahraga. Kita 26. Biasanya kan nggak pernah olahraga sebelumnya. Nah itu kan biasanya resiko cederanya agak lebih rentan ya, kata dokter tadi kan. Untuk yang atlet yang sudah terbiasa dengan cooling down yang bagus, pemanasan yang bagus, mungkin resiko cederanya agak bisa dikurangi. Nah kalau dari pemula sendiri nih dok, biasanya kan resikonya lebih gede nih. Nah, apa yang bisa dokter solusikan nih untuk kita? Ya. Kayak gitu. Jadi perlu dipahami dulu kenapa kok bisa terjadi cedera. Jadi cedera itu adalah ketika beban kerja yang datang melebihi dari kapabilitas saat ini. Jadi mampunya cuma 10 dikasihnya 100 gitu ya. Selisihnya yang 90 itu yang bikin cedera. Nah, memang studi yang berbagai penelitian sudah dilakukan pada olahraga tenis ini. Yang paling banyak cedera itu memang yang pemula dan yang pro. Yang pro. Ya. In between-nya? In between-nya ya memang lebih rendah, bukan berarti terus nggak cedera sama sekali ya. Tapi intensitasnya mungkin mereka bisa nanggung ya dok? Ya. Nah, kenapa kok demikian? Satu, kalau ini kita sekarang bergeser hanya ke pemula saja ya. Jadi kalau pemula itu, apalagi kalau misalnya nggak pernah olahraga ya, maka kita asumsikan kemampuan fisiknya mungkin cuma segini. Sementara kemampuan untuk bisa main tenis sampai performanya bagus mungkin butuhnya segini. Nah, selisih ini yang nanti menyebabkan cedera. Nah, kenapa selisih demikian bisa terjadi? Satu ya memang kekuatannya, strength bawaannya mungkin belum memadai. Terus teknik yang digunakan itu belum mendukung. Jadi kan kalau kita mau mukul yang enak, itu kan nggak bisa cuma main aja. Betul. Ada beberapa part of our body yang digunakan juga kan dok? Pinggul, kaki juga. Jadi memang biomekanikanya untuk bisa menghasilkan pukulan yang bagus itu harus melibatkan dari bawah sampai ke atas. Jadi tenaganya itu ibaratnya tidak hanya 10 dari sini, tapi 10. Nah, totalnya jadi banyak. Nah, ketika hanya pakai ini saja, sementara tuntutannya harus 90, yang ini kan setor cuma 10 gitu. Nah, jadinya itu terjadi cedera. Oke, balik lagi ke tenis elbow nih dok. Nah, biasanya rasa sakitnya itu akan seperti apa sih dok? Saya berikan saya gambaran karena saya awam dan saya mungkin pernah sakit tapi saya nggak merasakan, kayak ya udah gitu. Kebetulan baru trail lagi nih. Jadi sakitnya itu terasa nyeri, nyerinya itu bisa seperti tumpul gitu, ada sesuatu yang menekan di siku luar ini. Bisa juga ada yang rasanya perih gitu, kayak seperti disilet atau ditusuk jarum. Ya, dan rasanya itu bisa menjalar dari sini ke bawah dan ke atas. Bisa seperti itu terus. Kayak nyetrum gitu loh. Rasanya mungkin bisa seperti linu yang ditekan. Kalau nyetrum itu deskripsinya lain lagi, tapi kadang-kadang beberapa orang akan menyatakan iya seperti kesetrum, padahal mungkin maksudnya linunya tuh memanjang kayak gitu. Nah itu apa namanya, munculnya ketika terutama pada saat otot ini digunakan. Jadi pas waktu kita lagi ngangkat sesuatu, iya. Tapi bisa juga biasanya gayungan nih dok, lagi mandi pakai gayung, terus kayak kerasa di sini gitu ya. Dan bisa juga kalau misalnya sedang fase, jadi fase akutnya itu bisa saja diem saja pun terasa nyeri.
Ya. I see. Oh ya, disclaimer juga. Jadi akut kronik itu sebenarnya tidak menggambarkan keparahan penyakitnya. Kalau akut itu sedang panas-panasnya baru terjadi. Sementara kalau kronik itu berarti Sudah dia sudah lama banget ya. Oke. Ketika kita sudah tennis elbow, apa yang bisa kita lakukan, Dok? Buat paling enggak kalau kita misalnya booking fisioterapinya baru minggu depan. Oke. Ya. Atau harus ke fisioterapi kan, Dok? Atau gimana? Jadi gini, Penanganan pertamanya dulu. ya penanganan pertama dulu ya. Jadi ketika sakit seperti itu harus diperhatikan juga ya. Kalau misalnya memang sakit sekali ya, yang jelas sebaiknya tidak dipaksakan untuk terus berlatih, tidak untuk terus bermain. Analoginya begini, sebenarnya ini sedang luka, cuma kita nggak bisa lihat. Betul. Nah, seandainya kita pindah lukanya ke kaki gitu ya, kita pakai kaki kita untuk berjalan, terus sudah tahu ada luka di bawah. Kalau misalnya luka itu kita pakai terus untuk berjalan, ya lukanya akan semakin besar. Ya, demikian juga kalau di sini sudah tahu ada luka di sini, tapi dipakai terus krek. Jangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah tahu ada luka, jangan pakai tenis lagi. Jangan malah dipakai indeker. Nggak ada guna kan? Biasanya kan ada orang-orang yang kayak gitu kan, Dok. No pain no gain. Betul. Lanjut, Dok. Itu satu. Jadi direskan ya. Kemudian bisa dikompres dingin. Kompres dingin. Jadi bisa pakai es batu atau cold pack gitu, dibungkus handuk dulu, ditempelkan di sikunya selama 15 menit. 15 menit. Nah, nanti kalau misalnya sudah 15 menit, diangkat, jangan diteruskan. Nunggu 1 jam, kalau misalnya masih nyeri bisa dikompres lagi. Oke, berapa kali sehari? Selama berapa jam? Saya kayak durasinya berapa jam dan intensitasnya seberapa jam untuk kompres? Sebenarnya kalau literaturnya sih ngomong nggak mesti ya, nggak tidak menentukan berapa angkanya, dan masing-masing literatur juga punya angkanya sendiri. Tapi biasanya sih saya jelasin ke pasien bisa 5-6 kali sehari gitu. Jadi itu kan lumayan. Pokoknya 15 menit, nunggu 1 jam, kompres lagi. Jadi total udah 6 jaman. Udah selesai kayaknya harinya. Kan kepotong kesibukan yang lain. Kan nggak cuma kompres doang. Oke. Terus kita bisa lakukan compression. Compression itu maksudnya bukan dikompres ya. Kalau compression itu maksudnya bahasa Inggris, artinya adalah penekanan. Jadi bisa dibebat. Mau dikasih bandage tadi juga bisa. Kayak di itu ya. Oh, berarti orang-orang itu berarti itu dong. Kita semua ini berarti apa tuh? Salah satu cara untuk menyembuhkan. Enggak. Tapi itu hanya pertolongan sementara sih pertama. Jadi ini bagian dari do right do no harm. Jadi biasanya kalau penanganan cedera pertama itu pakai do right do no harm. Walaupun sekarang sudah banyak singkatan yang lainnya, tapi mungkin yang gampang digunakan untuk teman-teman awam sekalian do right do no harm. Jadi lakukan rise, ice, compression, elevation. Cuma kalau misalnya tangan diginiin dong. Ya mungkin kalau pas tidur, kalau misalnya sakit banget ya, terasa berdenyut-denyut gitu, mungkin waktu tidur itu agak diangkat sedikit bisa membantu mengurangi. Jadi itu masing-masing langkah punya alasannya. Nah, yang do no harm itu HARM, heat, alcohol, running, massage. Nah, ini maksudnya heat itu ini panas. Jangan dikasih kompres panas. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya sedang cedera terus kita kasih kompres panas, bisa jadi bengkaknya tambah. Kemudian alkohol maksudnya tuh jangan konsumsi alkohol karena memang jangan konsumsi ya, Dok. Jangan konsumsi. Ya. Tapi di mana-mana juga kita kayaknya harus nggak boleh minum alkohol deh, Dok. Iya, kalau kita kan nggak boleh ya. Jangan. Nah, karena memang dia menghambat pemulihan yang terjadi di tisunya. Terus running maksudnya apa? Ini ya kalau sudah sakit jangan dipakai lagi. Biarkan dia istirahat. M-nya massage. Jadi daerah yang sakit ini jangan dimasase. Ini masih boleh kok. Jadi daerah yang sakit nggak boleh. Ya. Seperti saya jelaskan tadi analoginya, ini ada luka. Kalau kita punya luka masa dipijit. Betul. Nah, gitu. Daerah yang lain boleh. Boleh. Sip. Oke, untuk penanganan lanjutan ke dokter atau ke fisioterapi? Karena saya dokter ya, jadi datang ke dokter. Ya, ke fisioterapi juga bisa kok. Jadi kalau di saya nanti biasanya ini dari perspektif saya ya. Saya biasanya akan lakukan pemeriksaan untuk memastikan ini sakitnya apakah memang benar tennis elbow atau enggak gitu ya. Terus yang kedua saya akan mencari ini kira-kira kenapa kok tennis elbow ini bisa terjadi. Jadi kalau dari sudut pandang saya,
bisa saja ada masalah biomekanika di rantai yang di depannya dan di belakangnya. Berarti harus cari root cause-nya dulu ya dok, ya? Mm. Root cause masalah dari tangannya ini Yes. dulu. Jadi bisa saja kalau misalnya saya tidak menemukan, maksudnya tidak menyelesaikan masalah yang ini sembuh tapi nanti muncul lagi gitu. Nah setelah itu biasanya saya juga saya melakukan pemeriksaan USG dan apabila diperlukan bisa dilakukan tindakan-tindakan intervensi nyeri. Jadi maksudnya kita lakukan kalau saya suntikan gitu ya, contohnya bisa. Nah suntikannya bisa untuk sekedar redakan nyeri atau untuk memacu pemulihan jaringannya. Habis itu nanti kita berikan program rehabilitasi bersama fisioterapis untuk turunkan radangnya, terus menguatkan kembali rantai otot yang bekerja di sini. And then kita ngajarin lagi secara keseluruhan how the body should work waktu latihan itu. Oke. Mungkin itu dulu dok. Untuk episode kali ini kita akan lanjut di episode lainnya untuk penanganan cedera dan cedera-cedera pada tenis. Mungkin kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, consider untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.